Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Yusim dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1. Mata kuliah ini pada semester 1 mahasiswa baru dengan beban 1 SKS teori, 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu dengan tim teaching oleh saya sendiri, Adi Kurniawan Yusim, SSIMT, dan Bapak Sulaiman, ATMT. Si mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1 merupakan mata kuliah teknologi tingkat dasar yang memberikan kepada mahasiswa baru yang membahas tentang dasar ilmu logam untuk pengelasan plat baja dalam proses pembuatan kapal. Mata kuliah ini menjadi dasar pengetahuan logam yang harus dimiliki bagi seorang naval arsitek yang bekerja di industri perkapalan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan belajar tentang dasar teknologi pengelasan SMAW dalam pembuatan kapal. Pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1 ini, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu logam, konsep dasar pengoperasian mesin SMAW, submetal arc welding, keselamatan kerja di bidang pengelasan, penerapan bahan logam, ukuran plat dan profil baja dalam las kapal, proses atau praktek pengelasan plat baja dan rencana konstruksi sambungan las. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1 ini yang dibebankan pada mata kuliah adalah meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Kita mulai dari sikap. Sikap yang pertama atau S1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S3, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan pada bidang keahliannya secara mandiri. S4, menjiwai semangat kemandirian dan kewirausahaan. KU1 yaitu menguasai konsep teoritis, aplikasi matematika, prinsip-prinsip sains terapan yang diperlukan untuk mengetahui dasar teknologi pengelasan dalam industri perkapalan. KU2 menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. KU3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan inovatif pada pemecahan masalah pekerjaan. KU4 mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran referensi, mendesain, menghitung, menganalisis, menentukan teknik penyambungan plat baja. Untuk aspek pengetahuan, P1 mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan dalam rangka menghasilkan produk, prosedur baku, dan penelitian tentang penyambungan plat baja kapal. P2 menguasai prinsip dasar ilmu logam yang diterapkan dalam pengelasan industri perkapalan pada tataran praktikal. P3 mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa perancangan penyambungan plat baja kapal ke dalam prosedur, proses, sistem, atau metodologi rekayasa terapan untuk kedapnya bangunan kapal. Keterampilan khusus atau KK. KK1 memiliki keterampilan pengelasan plat baja kapal sesuai standar yang berlaku. KK2 mampu menjelaskan konsep dasar pengoperasian mesin SMAW, submetal arc welding, dan K3 di bidang pengelasan. KK3 mampu mengaplikasikan pengetahuan pengelasan plat logam kapal dan konsep keilmuannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk penilaian mahasiswa, kita melihat partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Kedua, hasil praktek atau proyek. Dan ketiga, penilaian kognitif yang meliputi tugas, kuis, evaluasi tengah semester atau ETS,
dan evaluasi akhir semester atau EAS. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1 bisa diakses di www.kulon.undip.ac.id. Adapun pertemuan pertama adalah konsep ilmu logam untuk dasar pengelasan plat kapal. Pertemuan kedua adalah logam teknik dan kegunaannya. Pertemuan ketiga, sifat mekanis logam. Pertemuan keempat, sifat fisik logam. Pertemuan kelima, sistem panduan logam dan macam baja. Pertemuan keenam, proses pembuatan baja. Pertemuan ketujuh, proses pengujian merusak. Pertemuan kedelapan, evaluasi tengah semester atau ETS. Pertemuan kesembilan, konsep dasar pengoperasian mesin SMAW dan keselamatan kerja di bidang pengelasan. Pertemuan ke-10, proses pengelasan plat baja dan peralatannya. Pertemuan 11 sampai 12, prosedur dan teknik pengelasan pada sambungan las jenis fillet joint pada baja karbon posisi downhand atau 1F dengan SMAW. Pertemuan 13 sampai 14, bahan praktek peralatan dan mesin las SMAW dan pembuatan sambungan groove SMAW pada baja karbon dengan posisi 1G. Pertemuan ke-15, peralatan, perawatan, dan perbaikan mesin SMAW. Dan pertemuan terakhir, 16, evaluasi akhir semester atau EAS, meliputi laporan praktek dan presentasi. Adapun metode pembelajaran akan dibawakan dengan cara ceramah, demonstrasi di workshop perkapalan, dan yang terakhir dengan diskusi kelompok. Seperti yang disampaikan sebelumnya terkait dengan teknik penilaian, akan kami sampaikan teknik penilaian berupa tes tulis dan lisan, wawancara. Yang kedua adalah partisipasi aktif di perkuliahan online maupun offline, dan yang terakhir unjuk kerja atau praktek di workshop perkapalan. Adapun kisi-kisi ujian evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester serta rubrik penilaian bisa diakses di RPS atau rencana pembelajaran semester. Mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan di Kulon Undip atau tadi diakses di link www.kulon.undip.ac.id atau di grup Microsoft Team Perkuliahan Teknologi Pengelasan Kapal 1. Nanti akan saya jawab di ruang atau room tersebut di Kulon maupun di Microsoft Team. Para mahasiswa juga bisa mengakses kembali materi-materi pembelajaran di YouTube channel saya untuk bisa mengulangi pembelajaran atau mengulangi pemahaman tentang teknologi pengelasan kapal 1. Dalam kesempatan kali ini, saya juga akan menampilkan video pembelajaran yang pernah saya buat tentang pengenalan K3, peralatan dan bahan pengelasan busur listrik dalam mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1 atau TPK 1. Berikut videonya. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Yusim dari jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas materi pengelasan tentang pengenalan K3 dan peralatan bahan pengelasan las busur listrik. Video ini dibuat untuk proses pembelajaran yang baik untuk sekolah vokasi, terutama prodi teknologi perkapalan, di mana tujuan pembelajaran adalah menerapkan kesehatan, keselamatan kerja pada pengelasan busur listrik. Berikutnya menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan dan bahaya yang terjadi pada proses pengelasan busur listrik. Berikutnya menjelaskan fungsi dari setiap APD yang digunakan saat melakukan proses pengelasan busur listrik. Yang keempat,
menjelaskan peralatan dan bahan pada pengelasan busur listrik. Adapun keterampilan yang ingin kita dapatkan dari proses pembelajaran ini adalah bagaimana kita menentukan peralatan keselamatan, kesehatan, dan kerja pada pengelasan busur listrik ini dengan benar. Yang kedua, melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja pada pengelasan busur listrik. Dan yang terakhir adalah menentukan peralatan dan bahan pengelasan busur listrik yang digunakan secara benar. Yang pertama, kita harus berkenalan dengan pengelasan. Ada hubungan yang erat antara konstruksi kapal dengan pengelasan, di mana bahan-bahan atau bagian-bagian yang akan disambung itu berkaitan dengan pengelasan. Di mana pengelasan terdiri dari pengelasan busur listrik, menyambungkan material logam dengan yang lainnya sehingga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita masuk ke las busur listrik. Las busur listrik adalah proses pengelasan yang sumber panasnya diperoleh dari energi listrik. Nah, pengelasan ini banyak sekali contohnya. Ada SMAW, Sealed Metal Arc Welding, atau dikenal juga dengan MMAW, Manual Metal Arc Welding. Berikutnya ada Flux Sealed Arc Welding atau FCAW. Yang berikutnya ada Gas Tungsten Arc Welding atau GTAW. Yang berikutnya adalah PAW, Plasma Arc Welding. Berikutnya ada Gas Metal Arc Welding atau GMAW. Berikutnya ada Submerged Arc Welding atau SAW. Dan yang terakhir adalah Electroslag Electro Welding. Proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko. Karena saat proses pengelasan berlangsung, banyak bahaya yang ditimbulkan seperti asap, cahaya pengelasan, panas, bahaya listrik yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, jika kita menggunakan proses pengelasan ini, kita harus memperhatikan alat keselamatannya supaya terhindar dari bahaya tersebut. Baik, berikutnya perlengkapan untuk keselamatan kesehatan kerja pengelasan las busur listrik. Ada helm untuk melindungi dari sinar dan panas dan radiasi optikal. Ada wear puff dan sarung tangan untuk perlindungan badan. Ada sepatu safety untuk perlindungan terhadap percikan hasil las. Berikutnya penjelasan atau pemaparan tentang peralatan dan bahan pengelasan las busur listrik ini. Yang pertama, di sini ada elektroda. Elektroda dengan diameter 2,6. Ini cocok untuk pengelasan dengan plat tebal sekitar 8 mili. Berikutnya ada elektroda dengan diameter 2 mili. Ini cocok untuk pengelasan dengan plat ketebalan 4 mili. Berikutnya ada sikat kawat. Ini digunakan untuk membersihkan truk hasil pengelasan. Ada juga palu las. Ini juga untuk membersihkan apabila truk tadi cukup sulit untuk dibersihkan, bisa menggunakan palu ini dengan memukulnya. Baik, berikutnya di sini ada peralatan mesin las dan meja kerja dan benda kerja. Mesin las ini bisa digunakan dengan dua metode pengelasan, MMAW atau SMAW ya, dan MIG, Metal Inert Gas. MMAW atau SMAW bisa menggunakan elektroda seperti ini. Ini tadi elektroda diameter 2,6 mili dengan plat yang lebih tebal 8 mili. Elektroda ini terhubung oleh kutub positif sehingga disebut sebagai DCEP, yaitu elektroda positif. Dan pada benda kerjanya berada pada kutub negatif.
Berikutnya ada untuk pengelasan MIG, metal inert gas. Di sini ada gagang las yang berbeda dengan SMAW tadi. Di sini dilengkapi dengan gagang las dan kawat las di dalam mesin ini. Baik, sebagai penutup, kita simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan busur listrik adalah upaya untuk mendapatkan suasana bekerja yang aman dan nyaman. Peralatan dan bahan pada pengelasan busur listrik diidentifikasi dengan baik dan benar supaya pekerjaan pengelasan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, semoga video pembelajaran dari saya dapat bermanfaat bagi mahasiswa secara umum dan khususnya mahasiswa Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kalau bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam pertemuan perkuliahan pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Teknologi Pengelasan Kapal 1. Dalam kesempatan kali ini, pertemuan ke-9 akan membahas tentang pengoperasian mesin SMAW dan keselamatan kerja di bidang pengelasan. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan kali ini di pertemuan 9 pengelasan 1 begitu ya. Karena masih pandemi begitu, kita masih dalam kondisi pertemuan online, tatap maya online, mohon dimaklumi begitu ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi segera berakhir. Amin. Jangan lupa absen di SSO ya, single sign on Undip untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan selalu kemudahan dalam kelancaran untuk perkuliahan ini. Amin. Baik, pertemuan 9 ini akan kita bahas terkait dengan pertemuan sebelumnya. Kita mulai untuk materi ini. Jadi materi ini sebenarnya akan banyak membahas tentang mesinnya ya, mesin SMAW. Kita biasa digunakan di workshop perkapalan itu mesin dengan arus DC dan AC ya, ada di workshop kita di perkapalan begitu. Terus untuk keselamatan kerja, teman-teman saat bekerja di workshop nanti harus menggunakan APD. Nah, ini nanti akan saya jelaskan detail di dalam pertemuan hari ini. Jadi ini ya, pengoperasian mesin SMAW dan keselamatan kerja di bidang pengelasan. Sebelum masuk materi, akan saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai ya, yang diharapkan dari pertemuan ini. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengoperasian mesin SMAW dan keselamatan kerja di bidang pengelasan. Dan bentuk asesmennya adalah partisipasi aktif. Jadi jelas teman-teman mahasiswa harus aktif dalam diskusi pertemuan ini begitu. Baik, sebagai pendahuluan, las busur listrik ini cukup banyak ya. Selain ini kita sampaikan terkait SMAW karena SMAW itu banyak digunakan di galangan kapal, banyak digunakan di industri perkapalan. Nah, saya tanya, selain las busur listrik, teman-teman masih ingat ada las busur listrik yang selain SMAW ya, mohon maaf, selain SMAW ada las busur listrik apa saja yang ada yang dikenalkan di industri? Ada FCAW, Pak. Ya, terima kasih. Abdurrahman ya? Eko, Pak. Eko ya, oh Eko maaf, karena saya nggak di layar sini tidak bisa nampak namanya. Jadi nanti tolong disebutkan namanya Eko begitu, biar nanti bisa saya identifikasi. Terima kasih Eko atas penyampaiannya. Ya betul, tadi ada FCAW, flap core arc welding, itu las busur listrik jenis yang lain begitu. Nah ini ada SMAW, tilt metal arc welding ya. Itu SMAW adalah penamaan dari AWS ya, American Welding Society. Jadi kalau buku-buku las yang mengeluarkan dari Amerika itu banyak nyebutnya SMAW. Nah, kalau buku-buku dari Inggris atau dari ISO
Worldwide Standardization, itu nyebutnya bukan SMAW tapi MMAW, manual metal upwelding, tapi itu sama saja. Jadi seperti itu. Nah, adapun ilustrasi las SMAW seperti ini ya tampilannya. Ada elektroda. Jadi ciri SMAW, ada yang masih ingat bedanya SMAW dengan FCAW terkait dengan elektroda? Izin jawab, Pak. Ya, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Dimas Rio Javani. Oke, Dimas, silakan. Oh ya, kalau perbedaan elektroda antara FCAW dengan SMAW itu, kalau elektroda FCAW itu dia bentuknya gulungan. Jadi kalau mengelas pekerjaan yang banyak-banyak itu jadi lebih efektif gitu, Pak. Soalnya dia nggak perlu ganti-ganti elektroda. Oke. Kalau SMAW bagaimana? Kalau SMAW itu dia elektrodanya itu batangan, jadi kalau misalnya habis ya harus ganti gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, betul sekali apa yang disampaikan Dimas kaitannya dengan elektroda. Memang cirinya di elektroda SMAW itu batangan dan diselubungi oleh flux ya. Jadi ada flux pembungkus pada elektroda. Nah, di dalam flux ini ada kawatnya di dalam flux. Jadi selubung fluxnya, terus di dalamnya ada kawat lasnya. Di sini ada nama-nama, ada elektroda, flux pembungkus, kawat las, terak ini adalah hasil pengelasan, terus ada logam yang dilas dan logam induk. Seperti itu. Ini standar dari pengelasan untuk SMAW. Saya lanjutkan untuk peralatan ya. Peralatan mesin las SMAW yang kita pakai di perkapalan, di workshop perkapalan, yang merah ini ya, mesin las merah, Dayden. Ini selain bisa menggunakan SMAW, Sealed Metal Upwelding, ini juga bisa digunakan untuk TIG ya. Cuman kalau TIG kita harus menggunakan gas pelindung, tapi biasanya kita akan mudah digunakan untuk SMAW. Nah, SMAW di sebelah kirinya ada gagang las dan elektrodanya. Cuman adapun gambar yang di bawahnya itu adalah mesin las yang lebih lama keluarannya. Jadi yang terbaru memang yang merah. Kalau keluaran yang lama modelnya seperti ini. Ada yang menarik yang kelihatan lama begitu ya. Itu ada current control handle, itu yang bisa diputar begitu ya. Nah, ini mesin las ini dilengkapi dengan dua kabel las ya, kabel las untuk holder dan kabel las untuk grounded ya. Adapun rangkaian pengelasan SMAW ini ada rangkaiannya, kita bisa menggunakan arus AC maupun DC ya. Jadi kita bisa menggantinya AC atau DC. DC itu ada dua, DC EN dan DC EP. Ini untuk sumber dayanya. Nah, di sini ada ilustrasi busur ya, arc ya. Ada ilustrasi busur, terus ada elektroda. Posisi elektrodanya seperti ini ya, membentuk sudut kurang lebih 70 derajat untuk mendapatkan posisi yang baik mendatar begitu ya. Ini pemindahan logam cair dan memberikan dampak pada ujung elektroda las. Saat ujung elektroda las digoreskan pada benda kerja dan jarak busur las dipertahankan tetap sehingga panas dari busur listrik akan terjadi. Serta akan mencairkan elektroda las dalam benda kerja. Nah, proses pemindahan logam elektroda terjadi saat ujung-ujung elektroda mencair dan membentuk butir-butir yang terbawa oleh arus busur listrik yang terjadi. Bila digunakan arus yang besar, maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus. Nah, ini halus ya, yang sebelah kiri, butir-butir dari kawat las yang mencair itu halus, kecil-kecil. Nah, kita bisa mengidentifikasi atau menghitung sebenarnya, bisa menghitung masukan panas ya, heat input pengelasan. Panas masukan, ya, ini ada rumusnya ya, H, heat input ya, H besar, bisa dilihat dari rumus ini sama dengan arus I, arus las ya, dikalikan tegangan V busur, dibagi kecepatan pengelasan dalam sentimeter per menit, dikalikan 60. Nah, nanti heat inputnya ini dalam satuan joule per sentimeter. Nah, ini misalkan arus pada pengelasan kita setting 170 ampere, nah, maka tegangannya adalah
25 volt. Nah, dan kecepatan pengelasan 15 cm per menit. Nah, kita bisa menggunakan rumus tadi dan bisa dihitung, maka hasilnya H sama dengan 17.000 Joule per cm. Pak, Riki izin bertanya, Pak. Oke, Riki, bagaimana? Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Riki Aprianda, izin bertanya. Tadi mengenai itu, Pak, logam apa? Logam cair. Untuk kelas SMAW sendiri itu apakah ada ketentuan, Pak, untuk logam cair? Maksudnya berapa ampere dan berapa voltasenya, Pak, untuk pengelasan misalkan logam Ya. tipis dan logam tebalnya, Pak? Baik, Riki, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi elektroda las untuk SMAW ini ada beberapa ukuran begitu ya, berdasarkan diameter nanti. Jadi misalkan ketebalan plat 4 mili, kita menggunakan diameter las yang kecil ya, karena platnya kecil ya. Platnya tipis sekitar 4 mili, kita menggunakan elektroda las sekitar 6 mili gitu. Nah, kalau kita menggunakan plat tebal, misalkan 8 mm, nah kita harus menggunakan diameter elektroda yang lebih besar juga. Jadi misalkan tadi 6 berarti 8 mm diameter platnya, diameter elektrodanya, seperti itu. Jadi seperti itu, Riki. Mungkin ada tanggapan lagi? Baik, Pak. Terus izin bertanya lagi, Pak. Untuk ketentuan arus dan voltasenya ada nggak, Pak? Iya. Oh ya, arus ya. Mohon maaf tadi kelupaan ya. Untuk voltase arus, arus ini mempengaruhi mudah atau tidaknya kawat las atau elektroda itu mencair. Jadi misalkan tadi ada nilai 170 ampere. Nah, ini lebih cocok untuk pengelasan plat sedang ya. Jadi misalkan ketebalan 6 mili ya, plat ketebalan 6 mili itu cukup lah untuk mengelas dengan plat 6 mili. Nilai 170 ampere ini cukup untuk mengelas ketebalan 6 mili. Nah, semakin besar plat yang kita harus las, itu arusnya, ampernya harus lebih besar begitu. Karena dia tujuannya untuk bisa memperdalam penetrasi dari hasil pengelasan gitu. Jadi tergantung apa yang kita mau las, platnya, tebalnya, seperti itu. Itu ya, Riki. Baik, Pak. Sebagai penutup mata kuliah atau materi pada hari ini, materi ke-9, pertemuan ke-9, yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan busur listrik merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suasana bekerja yang aman dan nyaman. Jadi kita tidak menginginkan adanya kejadian yang di luar yang kita inginkan, kecelakaan dan sebagainya. Nah, makanya kita harus mengerti K3 di workshop ini, di pengelasan ini. Terus yang kedua, peralatan dan bahan pengelasan busur listrik diidentifikasi dengan baik dan benar supaya pekerjaan pengelasan berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau kita sudah mengenal alat-alatnya, bisa mengoperasikan, men-setting arus, nah ini kita akan bekerja dengan efektif dan efisien. Ini untuk memperdalam mata kuliah ini ataupun materi pada hari ini, pertemuan ke-9, teman-teman bisa melihat atau melanjutkan tugas baca di buku teknologi pengelasan logam, atau buku welding metalurgi, atau modul pendidikan pelatihan welding teknologi WT Inlastek Surakarta ya, atau di pengelasan.net. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas responnya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam perkuliahan berikutnya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.